Dan katakan selamat hari kemerdekaan. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Happy Independence Day. Dan tanya juga 17-an ngapain? 17-an ngapain? 17-an ngapain? 17-an ngapain? Tidur? Ada yang masih mengikuti upacara bendera? Ada? Ya, mungkin yang kerjanya di pemerintahan kali ya. Oke. Sebelum, kayaknya agak geser takut kehalang, kasihan teman-teman yang di sini. Oke, sebelumnya mari kita bersatu dulu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami di sini. Sekarang kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara, kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Oke. You may be seated. Oke. So, this is the first week from Reconnect. Wow. By the way, kita hari ini tidak ada games karena kita ingin memberikan istirahat kepada semua panitia yang kemarin sudah bekerja dengan sangat keras. Jadi nantikan games-games kita berikutnya di minggu-minggu berikutnya, ya kan. Kita akan lihat apakah gamesnya lebih barbar atau tidak gitu kan. Oke, we're going to enter a new series called This Is Our Home. Katakan bersama-sama gue, This is our home. Sekali lagi, This is our home. Oke, jadi di series ini kita akan membahas soal rumah, tapi untuk hari ini akan spesial karena kita akan berbicara mengenai negara kita, Indonesia. Ya, ininya belum aktif, gimana ini? Ayo, nah Indonesia Independence Day Special Edition. Oke, nah di sini kita akan belajar tentang negara kita dan terutama bagaimana kita sebagai anak-anak muda, siapa yang di sini masih muda? Masih muda, oke. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda dapat berkontribusi terhadap negara kita. Oke, bagaimana kita sebagai anak muda dapat berkontribusi terhadap negara kita. Yang siap katakan Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, for some of you who don't know, atau mungkin ini pertama kali mendengar kata-kata ini, Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi. Jadi gue mau tanya dulu, siapa yang pernah mendengar istilah bonus demografi? Yang pernah mendengar angkat tangan? Iya, yang pernah, coba angkat tangan yang pernah. Biar gue bisa tahu seberapa banyak orang yang mengerti. Oke. Maybe less than half gitu ya, 40% sekitar. Bonus demografi adalah keadaan di suatu negara di mana usia penduduk yang produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan usia penduduk tidak produktif. Usia penduduk produktif itu 15 sampai 64 tahun. Jadi ini usia di mana seseorang itu bisa bekerja dan berkontribusi kepada ekonomi Indonesia. Oke? Dan usia tidak produktif berarti kebalikannya ketika orang-orang di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun, berarti 65 tahun ke atas gitu ya. Kenapa bonus demografi ini menjadi penting? Kita akan belajar di sini. Jadi yang pertama, Jadi yang pertama, ini ada satu quote gitu ya, datang dari BRIN. BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bapak Laksana Trihandoko, beliau mengatakan, the 2020 population census indicates that the productive age reaches 70%. Jadi 70% di tahun 2020 penduduk Indonesia adalah usia produktif. Bisa bayangin gak bahwa 70% itu usia yang bisa bekerja dan berkontribusi kepada ekonomi bangsa. Hence, Indonesia is still in the period of demographic bonus. This means that the productive age is higher than the non-productive age, while the demographic bonus will end in 2036. Nah ini penting, karena bukan hanya kita pesta pora, wah kita lagi ada di bonus demografi sehingga negara kita bisa lebih maju, tetapi penting juga buat memikirkan bahwa bonus demografi ada rentang waktunya. Jadi kalau ditarik dari sekarang, dari 2023 sampai 2036, kita punya kurang lebih 13 tahun lagi
Maximum productivity. Produktivitas paling maksimal dari negara kita. Tentunya bisa berubah, siapa tahu nanti sampai tahun 2036 orang tetap punya 2-3 anak gitu ya, siapa tahu. Well, but even now kalau ditanya ke teman-teman semua di sini, nanti mau punya berapa anak? Coba siapa yang mau punya lebih dari 2 anak? Lebih dari 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, di bawah 10% guys. Kenapa? Karena punya anak itu suka orang zaman dulu mengasosiasikan anak sebagai banyak anak banyak rezeki. Tapi sekarang banyak anak banyak tagihan gitu kan. Bukan gue bermaksud, di sini gue tidak melarang dan tidak, maksudnya feel free if you want to have as many kids as you want. Tapi kita juga tahu ya namanya sekolah butuh biaya gitu. Nah itulah yang menjadi kendala, makanya banyak orang akhirnya, udah deh 1-2 anak aja. Nah hal-hal ini berkontribusi kepada demografi di Indonesia. By the way, yes, if you start to realize, khotbah ini akan sangat berbeda dengan khotbah biasanya. Kita akan banyak berbicara angka, corruption index, human development index. So I hope you have drink your coffee this morning. Oke, kalau enggak, kalau ngelihat temennya di sebelah agak-agak ngantuk gitu boleh ditabok dikit, ya dikit aja, dikit. Nggak akan dosa, tenang aja karena perintah youth pastor. Oke, so we have 13 years of maximum productivity. Bagaimana cara memaksimalkan 13 tahun ini? Well, according to the BRIN, tadi Badan Inovasi dan Riset Nasional, benar nggak sih? Iya benar. Badan Riset dan Inovasi Nasional benar. Untuk memaksimalkannya, kita perlu meningkatkan Human Development Index yang ada di negara kita. HDI, Human Development Index. Apa itu Human Development Index? Itu merupakan rangkuman dari rata-rata dimensi-dimensi yang dianggap penting untuk pertumbuhan manusia. Ada 3, oke? Ada 3. Yang pertama, health, oke? The second thing, education, and the third thing is economic. Okay, so we have improve HDI. Kayak yang tadi disebutin ya, Human Development Index. Dan HDI ini terdiri dari education, health, dan yang terakhir, economic. Economy, right. Education diukur seberapa banyak seseorang menghabiskan waktu belajar di pendidikan formal. Jadi apakah rata-rata orang di negara itu SD doang? Atau bisa sampai SMP, atau bisa sampai kuliah. Rata-ratanya gimana? Education. Health, bagaimana angka harapan hidup. Biasanya sampai usia berapa seseorang hidup di negara tersebut. Oke? Dan yang terakhir ekonomi, berapa gross salary per kapita, jadi rata-rata gaji atau penghasilan orang-orang di negara tersebut. 3 hal ini berkontribusi pada HDI, Human Development Index. Nah, berikutnya yang menjadi penting adalah kalau gitu pertanyaannya, gimana HDI bangsa Indonesia saat ini? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak? How's the current HDI in Indonesia? Here's the picture, Oke, agak terang, maaf ya. If you can see, ini udah gua highlight. Ini by the way bisa dibuka, cari aja Human Development Index. Itu di track sama United Nations, jadi ya you can browse. But if you can see here, this is the HDI of the whole world, the average gitu ya. Rata-rata dunia. Dan di mana Indonesia? Di bawah. Berarti negara kita secara perkembangan manusia yang ada di negaranya, kita itu di bawah rata-rata dunia. Can you imagine guys? Negara Indonesia
perkembangan kemanusiaannya di bawah rata-rata dunia. Ini gue waktu itu berpikir terlalu banyak kalau membandingkan dengan negara-negara lain, makanya hanya world and Indonesia. But if you compare our country, even we are losing to our neighbors, Malaysia and Singapore. Gue bukan bilang bahwa kita harus mengalahkan semua negara lain. No, it's not just about that. But my concern is that we are in a bonus demographic period. Kalau kita ada di bonus demografi masa-masa yang harusnya paling produktif. Tetapi perkembangan manusia di dalamnya tidak mendukung hal itu, bagaimana kita bisa produktif? Bagaimana kita bisa menjadi negara yang lebih baik kalau perkembangan manusia yang ada di negara kita terus-menerus terhambat. Terus-menerus di bawah rata-rata dunia. So that's our HDI. Nah tadi kita sudah berbicara bahwa HDI itu komponennya ada 3 ini. Pendidikan, kesehatan, ekonomi. Oke? Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia? Bagaimana caranya kita meningkatkan sistem kesehatan, healthcare system di Indonesia? Bagaimana kita meningkatkan ekonomi di Indonesia? Ada satu jawaban yang cukup mudah. Gimana cara membangun, kalau healthcare berarti misalnya gimana cara membangun semakin banyak puskesmas dan rumah sakit di kota-kota yang kurang maju. Education, gimana caranya membangun sekolah-sekolah, gimana caranya membuat kualitas guru-guru atau orang-orang makin banyak yang mau menjadi guru. Gimana caranya? Ini a very simple way to improve all of this. Oke, dan ini bukannya gua mau, try to focus on this stuff, but it's the reality of economy, okay? To improve all of this, we need money. Karena terakhir kali gua cek, membangun rumah sakit, gereja kita by the way punya rumah sakit, keren banget bukan? Waktu kita membangun rumah sakit, waktu gua tanya Pastor Wiryo, tagihannya tidak bisa dibayar pakai doa guys. Itu terakhir gue cek, gak tahu sekarang. Oke? Untuk membangun healthcare system, we need money. To build education. Kita juga punya sekolah guys, gereja kita. Terakhir gue cek, anak-anaknya masih dibebanin SPP. Kenapa? Karena buat bayar gaji guru, gak bisa pakai daun. We need money. Oke, sebelum kayak, wah ini apa sih ini kita gereja berorientasi pada uang. Enggak, tenang. Nanti akan ada ayat Alkitabnya. But money supply in Indonesia becomes one of the key factor to increase our HDI. Money, oke? Kalau teman-teman mau membaca lebih lanjut, gue akan menyarankan beberapa artikel atau satu artikel ini. Judulnya Money Matters, dikarang oleh Gita Wirjawan, beliau mantan menteri Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Dan beliau sangat pintar, sangat punya hati buat bangsa ini. I can say a lot of good things, ada podcastnya juga namanya Endgame, teman-teman bisa nonton kalau mau. So if you read the content within that article, Money Matters, beliau memaparkan bagaimana pentingnya uang untuk perkembangan suatu bangsa. Makanya judulnya aja Money Matters gitu. Ya, gua nggak tahu alasan judulnya itu dipilih, tapi ya memang karena menggambarkan keseluruhan artikel itu. Dan bagaimana cara untuk mendapatkan uang salah satunya adalah melalui investasi dari luar negeri. Atau ini kita bilang bahasanya adalah foreign direct investment. Jadi kita membuat negara-negara lain, negara di luar Indonesia, mau memasukkan uang mereka ke bangsa kita. So it's an investment to our country. And with the investment comes the money that we need to
build our education, our health, our economy. Buat bisnis, terakhir kali gue tahu ya, buat bangun bisnis butuh modal. Terakhir kali gue tahu, nggak tahu sekarang. The last time I know, oke? FDI. Pertanyaannya, oke, gimana caranya mendapatkan investasi dari luar negeri? There are many aspects, but in that article, Money Matters, the most important determinant is the extent to which the recipient country is perceived as being trustworthy. Ini di artikel dunia, bukan artikel gereja guys. Trust. Can our nation be trusted? Apakah bangsa kita bisa dipercaya? Oke, kalau gitu pertanyaannya, gimana kalau gitu sekarang keadaan foreign direct investment Indonesia? Seberapa bangsa kita ini, bangsa Indonesia, menarik investasi dari luar negeri? Seberapa sih? Ini adalah FDI dari negara Southeast Asia dibandingkan juga dengan China. Oke? Kenapa? Karena China dulu juga mirip posisinya dengan negara-negara Southeast Asia. Mereka sempat mengalami bonus demografi dan dianggap China waktu itu berhasil memaksimalkan bonus demografi mereka. Nah, oke. FDI itu digambarkan dari ini 181, 105, ini 31,6, 19,7 USD billions. Billions, oke? Jadi 181 billions dollars, oke? Billion dollars. Indonesia, kita lihat, merupakan yang kedua tertinggi di Southeast Asia, Asia Tenggara. Keren ya? Keren ya? Tetapi masalahnya adalah Indonesia penduduknya sangat besar. It's the world fourth largest population. It is the largest population in Southeast Asia. Jadi karena jumlah penduduknya banyak, walaupun uang yang mengalir begitu banyak, tapi kalau uang itu, foreign direct investment itu dibagi ke semua penduduk nih ya, jadi di rata-rata nilainya itu bisa dilihat dari FDI per capita, angka yang ada biru mudanya nih. 128, 13993, 116, 203. Gue akan rangkum Indonesia di urutan 2 tapi terbawah. Indonesia di urutan 2 tapi terbawah. Jadi selagi Indonesia sepertinya menerima paling banyak foreign direct investment selain Singapura, kita tahu Singapura negara maju, udah bukan kayak bukan Southeast Asia lagi gitu ya, kayak bukan ASEAN lagi. Kita paling banyak dapat, tetapi ketika dibagi dengan jumlah penduduknya, ternyata kita urutan 2 paling bawah. Cuman di atas Filipina. So, isn't it worrying? Bukankah ini tidak seperti yang mungkin kita doakan atau harapkan? Dan Gita Wirjawan bilang, bagaimana cara kita menarik FDI? Kita bisa membuat bangsa-bangsa lain mau berinvestasi di Indonesia. Ada 3 hal yang dia bilang merupakan main blockers. Oke? 3 penghalang utama. 3 penghalang utama. Yang pertama, low level of education. Rendahnya pendidikan di suatu negara. Oke? Yang pertama jadi berbicara soal pendidikan. Dan kalau kita lihat, ini juga dibahas untuk meningkatkan apa? HDI, Human Development Index. Oke? Terus berikutnya, low
competition. Low competition ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika tidak ada persaingan bisnis di suatu negara. Ketika terlalu banyak hal yang dimonopoli. Ketika tidak banyak bisnis dibuat di suatu negara. Maka itu berarti negara tersebut kurang kompetitif. Karena monopoli berarti ada satu orang yang bisa kendalikan harga dari apapun yang ada di negara tersebut. Dan terkadang monopoli bisa jadi tidak baik untuk ekonomi. Dan yang terakhir adalah poor quality of leadership. Poor quality of leadership. Atau bisa juga ini diartikan sebagai governance. Gimana pemerintahannya? Apakah bersih atau enggak? Governance. Poor quality of leadership atau bisa diartikan sebagai governance. Gimana kita manage negara kita. Oke, kalau gitu kita udah melihat tadi. Wow, education seems very important. Salah satu matriks atau cara untuk mengukur pendidikan di Indonesia atau di seluruh dunia adalah PISA. Ada yang tahu PISA? Program for International Student Assessment. Buat yang teman-teman ada di bidang pendidikan pasti tahu hal ini. Benar? Halo teman-teman di dunia pendidikan? Oh tidak banyak, oke baik. Angka PISA yang ada di Indonesia. Not working. Boleh di next? Oke. Angka PISA di Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN. Kita yang paling rendah. We are among the lowest. Even we are so far away from global average. We are so far away from the global average. Kita jauh di bawah rata-rata dunia. Ini merupakan edukasi, pendidikan. Oke, berikutnya. Tadi education, yang berikutnya competition. Gue berbicara, atau bukan gue, maksudnya di Money Matters berbicara mengenai bagaimana tingkat bisnis dibuka di suatu negara. Banyak gak sih orang yang menjadi entrepreneur? Entrepreneur itu di-nurture sama negara atau enggak sih? Jumlahnya, Indonesia kembali ada di posisi paling bawah among Southeast Asian country. Bahkan, ini yang menurut gue paling ngenes, bukan cuma kita paling bawah. Dari 2012 sampai 2020, Indonesia tidak mengalami kenaikan sama sekali. 0,3, maksudnya angkanya apa? 0,3 per, bentar ya gue cari, kalau nggak salah ini per juta orang atau berapa ribu orang gitu. Ya intinya adalah ketika misalnya kita ambil Singapura. Ketika di Singapura ada 81 atau bahkan di yang 2020 terakhir itu ada 99 bisnis dilahirkan, di Indonesia kita melahirkan 3. Di Singapura mereka melahirkan 99 bisnis nih, misalnya mereka udah buka 99 bisnis, di Indonesia baru 3. Parahnya lagi, di Vietnam dan Thailand, kalau mereka buka 17, 14 bisnis, di Indonesia 3. Kita kekurangan entrepreneur. Kita kekurangan entrepreneur. Oke, tadi kita berbicara competition. Last, quality of leadership or governance. Ini gua sekarang mau membawa corruption index. Oke? Berapa angka corruption index di Indonesia? Kita
ada di urutan 110 dari 180 negara. Which mean we are below global average. Dan kalau teman-teman lihat, buka aja webnya ini semua tuh terpublikasi guys. Jadi gue ambil data doang, oke? Kalau teman-teman buka, cari aja corruption index. Banyak negara yang ada di atas kita. Bahkan kayaknya, negara itu kayaknya gak bagus-bagus amat loh. That's what saddens me the most. Itu yang membuat gue sangat sedih. Walaupun progresnya cukup baik. Bisa dilihat di sini, ini dari tahun 2000-an sampai tahun 2020 sekarang. Kita semakin lama semakin baik. Dalam hal governance, dalam hal penanganan korupsi. Tetapi ternyata setelah semua usaha itu, kita masih berada di bawah rata-rata negara lain. We're still below global average. So here's the conclusion. In terms of education, Indonesia is behind the global average. In terms of number of businesses being created, competition, Indonesia scores the lowest compared to other Southeast Asia countries. In terms of leadership and governance, Indonesia is still at rank 110 compared to 180 countries. Now, after I shared all this reality, apakah hal ini menyedihkan atau menyenangkan? Menyedihkan ya? It's very saddening, sangat menyedihkan. Siapa yang merasa Indonesia butuh menjadi lebih baik? Siapa yang merasa? Yang benar-benar merasa Indonesia kayak butuh lebih baik deh. Okay. You guys are here wanting Indonesia to be a better country. So we're going to take a look now at the Bible. Karena ternyata firman Tuhan bukan hanya diarahkan untuk spiritualitas seseorang. Tapi firman Tuhan karena itu berasal dari Tuhan. Ia yang punya semua hikmat yang ada di dunia. Maka firman Tuhan juga berbicara sebenarnya kepada pemerintahan, kepada suatu negara. Kepada kita anak muda di dalam suatu negara. How should we behave as a Christian in this country? We're going to take a look at Jeremiah 29, okay? How can we as a youth contribute to our nation? Jeremiah 21, I'm going to read from the Message Bible, verse 1 and 2. This is the letter that the prophet Jeremiah sent from Jerusalem to what was left of the elders among the exiles, to the priests and prophets and all the exiles whom Nebuchadnezzar had taken to Babylon from Jerusalem, including King Jehoiakim. Mohon maaf kalau pronunciation agak salah, agak susah ya. The queen mother, the government leaders, and all the skilled laborers and craftsmen. Ini ceritanya, buat konteks, bangsa Israel waktu itu lagi di pengasingan. Mereka terus-terusan kalah perang, mereka udah gak punya apa-apa, mereka miskin, mereka jatuh, mereka terpuruk secara bangsa dan negara. Apakah teman-teman melihat ada kemiripan antara bangsa Israel pada saat itu dan bangsa Indonesia yang saat ini kita berada? But turns out, ada perintah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel di tengah-tengah keterpurukan itu. I'm gonna read from verse 7. Make yourself at home there and work for the country's welfare. Pray for Babylon's well-being. If things go well for Babylon, things will go well for you. So, here's the first thing, okay? You need to see Indonesia as your home.
You need to see this country as your home. Yes, there are a lot of bad things happening in this country. Tapi, coba pikirin deh. Nggak ada kok negara yang sempurna. Terus yang kedua, kita nggak bisa milih kita lahir di negara mana. Jadi, well, might as well. Let's make this place our home. Karena toh kita nggak bisa milih. Dan toh kita pindah ke negara manapun, selalu ada ketidaksempurnaan. Well, if you have calling to be in other nations, then yes, you can follow God's calling, of course. Tapi kalau punya panggilan, if you don't, you need to make this nation your home. Gue menemukan banyak orang ingin pindah dari Indonesia karena merasa negara ini buruk, negara lain lebih baik. Nggak salah, apalagi tadi setelah kita melihat semua data yang ada. Kita kalah di pendidikan, kita kalah dalam berapa banyak bisnis yang dibuat, kita kalah dari segi korupsi, governance. Ya, mungkin Indonesia bukan tempat yang terbaik. Tapi di ayat terjemahan baru, gue mau bacakan nih bahasa Indonesia, ayat ini cukup keras berbicara mengenai keadaan itu. Karena dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kemana kamu Tuhan buang. Berarti apa? Tempat di mana kamu merasa dibuang, bisa saja merupakan tempat di mana Tuhan mau kamu berada. Hello FLCC, kamu merasa Indonesia gak baik? Kamu merasa kamu ada di tempat pembuangan, tempat yang gak bagus? Hey, I wanna say something to you. God is telling you right now, hey, where you are left, di mana kamu dibuang mungkin, negaranya mungkin gak bagus. Hey, that's where I want you to be. That's where my light is going to shine through your life. It's through you, God's people, that my light will shine. Jadi jangan selalu merasa, Indonesia lah, udahlah, no hope. Madesu. Udahlah, biarin aja. Udah nanti tinggal tunggu waktunya, gue udah kerja, gue pindah ke bla 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 bla. That's not the attitude that God wants from you. Ayat ini juga ternyata sangat dekat dengan gereja kita, GBWTC, World Transformation Church. Kenapa? Karena gembala kita saat membaca ayat ini, jadi mendapatkan visi untuk kota di mana kita berada sekarang, Tangerang Selatan. Untuk provinsi di mana kita berada sekarang, Banten. Ada yang tahu Banten 20 tahun lalu kayak gimana? Tapi gembala kita dipanggil di tempat ini. Merasa dibuang gak? Yes, jelas. Kenapa kerja di Banten kalau bisa kerja di Jakarta? Baru sekarang aja beberapa perusahaan pindah ke Banten. Pindah ke BSD terutama. Baru sekarang aja. Tapi mulai dari dulu, waktu Banten, waktu Tangerang Selatan, belum ada apa-apa. Gembala kita udah terpanggil ke tempat ini. Walaupun terkesan tempat ini tempat pembuangan. But 20 years later, remember, but 20 years later, look at this place right now. Bahkan coba teman-teman lihat semua teknologi yang ada di ruangan ini. Do you think this is ordinary stuff? No. Sangat banyak orang tidak bisa menikmati teknologi yang kita punya sekarang. Layar di depan. Emang kalian pikirnya layar apa? Ini layar LED guys. Mahal. Bukan gue mau pamerin gereja kita. But we need to be grateful. Dan kita perlu melihat
bahwa walaupun tempat ini dulu seperti tempat pembuangan. Dulu, gue ingat dulu orang tua gue selalu ngomong, dulu ini hutan karet Yos, dulu ini hutan karet. Walaupun dulu ini hutan karet. Tapi 20 tahun kemudian, karena ada orang-orang yang mau mengusahakan kesejahteraan di kota ini, maka kota ini berubah. So if you want to fight for your nation, hello, we're going to see a change in this nation. But it can only happen if you make this place your home. Say it with me. Indonesia is my home. Coba ke kanan kirinya bilang Indonesia is your home. It's your home. Tuhan buang. Wow, keras loh. Kemana kamu aku buang. Wow. So that's the first thing. You need to make Indonesia your home. Second thing. Work for the country's welfare. Kita mengusahakan kesejahteraan di kota di mana kita ada, di negara di mana kita ada. Berarti apa? Serve our country. Layani negara kita. Kalau kita di sini tahu yang baik, tapi kita tidak melakukannya karena kita berpikir bahwa ya udahlah itu tugas orang lain, maka kebaikan tidak akan pernah dinyatakan di tempat ini. Hanya akan terjadi ketika kita mengambil keputusan untuk bergerak. Untuk jadi doers, not just talkers. Untuk jadi pelaku, bukan hanya pembicara. Jangan berpikir, ini bukan masalah gue perlu mikirin diri sendiri dulu. Di Connect kita sudah berbicara. It's all about serving self versus serving God. Do you want to serve God or do you want to serve yourself? Urusan negara itu cuman buat yang titik. Yang tua, yang kaya, yang punya pengaruh dan lain-lain. No. Negara punya kita bersama. Negara rumah dari banyak orang yang ada di negara tersebut. Dan melayani bisa melalui banyak cara. Gak selalu harus berarti, ke militer atau masuk pemerintahan. Gak selalu. Nanti teman-teman akan bekerja. Nah buat teman-teman yang bekerja, oke, perhatikan ini, bayar pajak. Hello, bayar pajak. Jujur soal pajak. Tahun depan kita akan ada pemilu. Berpartisipasi dalam pemilu. Cari pemimpin mana yang terbaik. Baca. Do some homework, guys. Jangan cuman, udahlah nanti aja. Read some stuff. Find some articles. Read the background of the leaders. Mau tahu hal simple? Belajar yang tekun di kampus. Coba aim for cum laude. Hello. Yang amin agak dikit. Berikan yang terbaik di kampus. Kenapa? Lihat ini. Baca nomor 1 apa? Law education. Kebangetan gak kalau yang ini adanya di tempat ini? Bangetan dah. Make sure you always learn something. Be educated. Jadilah terpelajar. Ya ini agak beda sama khotbah-khotbah biasanya. Tuhan mengasihimu. Agak beda memang, but it's important. Third and last, pray for Babylon's well-being. We need to pray for our country. And it's not just about prayer. Kita bisa berdoa, tapi gue yakin, seyakin-yakinnya, bahwa maksud ayat ini bukan hanya berdoa formalitas. Tetapi lebih dalam daripada itu, hal ini berarti we put our heart where we are right now.
We don't just pray for formality. Kita gak cuma berdoa untuk kayak disuruh doa, ya udah Tuhan berkati Indonesia, amin. No. We put our heart on the line. Tuhan, aku mencintai bangsa ini. Tuhan, kau lihat kesulitan yang ada di bangsa ini. Tuhan, aku berdoa Tuhan. Biar kau bantu nanti Tuhan. Dalam pemilihan ketua, pemilihan presiden, pemilihan yang berlangsung biar ada keadilan. Pray like you mean it. Not just for some formality. Berdoa. Now, why all of these things important? Kenapa sih hal-hal ini penting? Kenapa kita perlu melakukan hal-hal tadi? Kita perlu berdoa, kita perlu melayani negara kita perlu menjadikan negara kita rumah kita. Well, di ayatnya pun disebut, if things go well for Babylon, things will go well for you. Our welfare can only go as far as our country's welfare. Bisa bayangkan teman-teman di sini jadi super kaya, super makmur, tapi di luar rumah teman-teman perang. Apa iya teman-teman aman walaupun dengan kekayaan sebegitunya? Coba pikir. Teman-teman punya semua kemakmuran. Teman-teman orang masuk kategori sangat makmur di Indonesia. Oke? You becomes very wealthy. Tapi kesenjangan sosialnya tinggi. Tapi sangat banyak orang miskin di luar sana. Tahu apa yang akan terjadi? Tingkat kejahatan akan naik. And are you comfortable living in a place where the crime rate is high? Nyaman gak? Gak. But if things go well for our country, things will go well for us. Ketika negara kita makmur, negara kita sejahtera, maka kita pun ikut ke dalam kesejahteraan itu. So here's the bottom line for this sermon. No matter what happens to Indonesia, this is the home that we will keep on praying and fighting for. No matter what happens, no matter what. Oh yes, people can be corrupt. Yes, people can do whatever they want. But for me, I choose to make Indonesia my home. I choose to pray for this country. I choose to serve this country. And if you ever feel discouraged, kalau teman-teman mungkin melihat semua ini dan merasa, Kak, gue udah berusaha loh, tapi apalah, gue kan hanya anak kuliah. Gue gak pernah melihat perubahan terjadi. Oke, that's valid. Perasaanmu itu beneran kok. Karena terkadang gue yakin bahkan sampai pemimpin-pemimpin yang ada di sini pun merasa seperti itu. But here's the word of God from Colossians 3, the Message Bible. Verse 22 until 25. Servants, do what you're told by your earthly masters. And don't just do the minimum that will get you by. Do your best. Work from the heart for your real master, for God. Confident that you'll get paid in full when you come into your inheritance. Keep in mind always that the ultimate master you're serving is Christ. The silent servant who does shoddy work will be held responsible. Being a follower of Jesus doesn't cover up bad work. Di atas bangsa, di atas negara kita, sebenarnya kita sedang melayani Raja segala raja. King above all kings, Lord above all lords. Untuk Dialah kita melakukan semua ini. Not just for our country. Yes, we want our country to be better. Kita mau bangsa kita lebih baik. Tapi gak cuma buat negara kita.
Kita tahu di atas semuanya kita melakukan semua ini untuk Tuhan. It's for Jesus Christ that we serve this nation. We pray for this nation. We love this nation. It is for Jesus Christ. And here's my prayer. Ini doa yang gue harap terjadi di kehidupan kita semua. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Doa gue adalah agar semakin banyak lahir dari rumah Tuhan orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. In other words, orang-orang, people who are excellent, people who are the best from the best. Biar apa? Biar kita tampil di hadapan raja-raja. Maksudnya apa? Raja-raja di sini berbicara mengenai penguasa, orang-orang dengan kekayaan. Kita bisa tampil di hadapan mereka. Untuk apa? No. It's never about us. But to God be all the glory. Agar melalui hal yang kita kerjakan ketika kita tampil di hadapan raja-raja, ketika kita tampil di hadapan pemerintah Indonesia, ketika kita tampil di hadapan bos-bos di kantor kita, ketika kita tampil di universitas di hadapan rektor dan dosen-dosen dan dekan dan semua orang, kita bisa membawa kemuliaan Tuhan kemanapun kita pergi. Amin. Amin. Okay, let's stand up. We're going to close today's sermon. So, to close, here's some small application that we all can do. First, focus on your education and skill set. Hello. Fokus di pendidikan di mana kita berada sekarang. Halo, mahasiswa. Being in a university is a privilege. Merupakan suatu kehormatan bisa ada di bangku kuliah. Belajar dengan benar. Well, sedikit latar belakang. This is the reason I often speak in English. Bukan buat keren-kerenan. Tapi ketika misalnya teman-teman ketemu dengan orang luar. Ketika kita mau mendapatkan nih foreign direct investment. They may not be able to speak bahasa. Mereka mungkin gak bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau kita belajar bahasa Inggris. Kita bisa jadi perantara. And then last, practice integrity. Latih integritas. Kenapa? Ini selagi masih di universitas nih, masih mahasiswa. Latih integritas. So you can be trusted. Because our nation needs to be trusted in order to grow. Now the question, if our nation is to be trusted, then you know what? It starts with us. We need to be trusted well. We need to be trusted. Kita harus bisa dipercaya. Kita harus bisa gak korupsi dari kecil. Kita bisa gak nyontek dari kecil. Kita bisa jujur. Kita bisa dipercaya dari hal-hal kecil. Sehingga ketika kita dipercaya hal besar, kita pun tetap punya integritas. Come on, let's worship God for a second. It feels like home. It feels like home when I'm with you. It feels like home. Here in your love is where I belong. Come on, sing it, sing it. Your presence is home. Home, where I belong, home. My fear is gone, accepted
accepted as I am because of who you are. Home, my secret place, home, where I am safe. I never want to leave. Your presence always feels like home. Tuhan, sekarang kami ingin mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami ingin bersatu hati berdoa untuk rumah di mana kami berada, Tuhan. Untuk bangsa, negara kami, bangsa Indonesia, Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa roh-Mu ada di bangsa ini, Tuhan. Bahwa Engkau sedang bergerak, Tuhan, di bangsa ini. Kami mendoakan, Tuhan, negara kami. Agar negara kami dapat menjadi negara yang lebih baik, Tuhan. Karena kemakmuran, kesejahteraan negara kami merupakan kemakmuran, kesejahteraan kami, Tuhan. Kami ingin memiliki hati untuk bangsa ini, Tuhan. Kami ingin melayani, Tuhan, bangsa ini seperti firman-Mu kepada kami, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, walaupun di luar sana ada orang-orang yang meragukan bangsa ini, tapi kami percaya bahwa bangsa ini memiliki harapan. Karena ada anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan, yang mau memiliki hati untuk bangsa ini, yang mau melayani bangsa ini, Tuhan, yang mau berdoa, Tuhan, bagi bangsa ini. We pray for our nation, Lord. In the name of Jesus, let our nation becomes a wealthy nation. Let our nation becomes a trustworthy nation. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang telah berlangsung pada hari ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan kami bisa beribadah. We'll never take this for granted. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan masuk ke dalam small group discussion. Tuhan, Kau berkati, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin muda, Tuhan. Dari tempat ini, Tuhan, akan lahir orang-orang yang bisa dipercaya. People that can be trusted. Even if we are young, we know that people won't look down on us because we have Christ in us. In the name of Jesus. Thank you, thank you. Mari sekarang kita angkat tangan kita siap terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, apapun yang kau lakukan, Tuhan akan buat berhasil. Biarlah engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Biarlah engkau menjadi terang dan garam di dunia ini. Biarlah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih cinta dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Yes, all glory to God. Oke, silakan join ke small group discussion-nya. You can